Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Ini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya. Dan bukan hal yang baru. Di beberapa negara yang sudah lebih dulu beralih ke kendaraan listrik, saya mengambil contoh seperti Norway, itu melakukan hal yang sama, dan negara-negara lain juga sama memberikan insentif gitu ya. Tetapi kita mesti melihat juga urgensinya. Saya mengambil contoh yang baru-baru ini dirasakan oleh masyarakat, potongan pajak barang mewah kepada pembeli mobil. Waktu itu urgensinya apa? Stoknya banyak, penjualannya rendah. TDM adalah Transport Demand Management. Transport Demand Management itu adalah justru mengurangi kendaraan pribadi, lalu mengoptimalkan angkutan umum, angkutan massalnya. Itu harus. Kalau kita malah ini terbalik. Justru saat ini kita itu kan sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan pribadi yang seharusnya dikurangi. Tanpa subsidi atau tanpa insentif pun, jalan raya itu kendaraan kita sudah macet. Modal share kita 80% bahkan kendaraan pribadi. Baru sekitar 10 atau 9% itu menggunakan angkutan umum. Idealnya adalah bahwa kita harusnya paling tidak itu 50% itu kita menggunakan kendaraan pribadi, 50% angkutan umum. Kalau kita lihat di negara maju ya, negara maju baik itu Jepang atau di Eropa atau di Hong Kong katakanlah atau di Singapura, itu kan rata-rata 50% itu mereka menggunakan angkutan umum, 50% menggunakan kendaraan pribadi. Nah ini kan justru aneh, ironis gitu. Mereka sudah kaya malah di subsidi, malah beli kendaraan. Dan seharusnya kendaraan itu dikurangi, tapi kita malah disuruh beli. Inilah ini saya menurut saya salah gitu ya. Kalaupun itu program pemberdayaan energi listrik, seharusnya dikonversi. Kendaraan yang sudah lama BBM fosil itu dikonversi, istilahnya dibeli oleh pemerintah, lalu diganti kendaraan listrik misalnya oleh dari pemerintah. Baru itu betul, baru itu benar. Jadi jumlah kendaraan itu sama di jalan. Nah, ketika diberi rangsangan potongan atau insentif pajak, terlihat bahwa penjualan bergulir dan sekarang ini sangat baik kondisinya. Sekarang kita kembali ke topik kendaraan listrik. Apakah unitnya sudah tersedia? Unitnya saja masih terbatas. Apa perlu diberikan insentif? Kalau unitnya sudah banyak, masyarakat keinginannya sudah besar, nah pemerintah bisa memberikan insentif untuk merangsang supaya menjadi pemicu awal orang beralih, masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Sentil Anies lagi soal program kendaraan listrik. Luhut malah balik dikuliti pengamat kebijakan ini. Dikutip dari News Jakarta,
Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengomentari pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal program kendaraan listrik yang sedang dijalankan pemerintah. Pernyataan tersebut seolah untuk menyentil bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Anies Baswedan yang beberapa waktu lalu mengkritik program subsidi mobil listrik. Saat mengunjungi Beijing Genomics Institute (BGI) di kota Shenzhen, China, Luhut meminta semua pihak termasuk pengkritik agar jangan melihat program kendaraan listrik sepotong-potong. Luhut menyinggung perihal sumber energi listrik yang kerap dipermasalahkan lantaran masih dihasilkan dari pembangkit listrik batu bara. Menurutnya, pemerintah sudah mendapatkan komitmen dari negara maju untuk ikut mendanai program pensiun dari pembangkit listrik batu bara dan membangun pembangkit listrik dengan energi ramah lingkungan. Jangan hanya melihat sepotong-sepotong. Sekarang yang ingin kita bangun adalah ekosistem bekerja, sehingga nanti siapapun penerusnya bisa memperbaiki kalau ini masih kurang bagus. Tapi arahnya itu satu, ujar Luhut dikutip dari unggahan video di akun Instagramnya, Jumat 26 Mei 2023. Menanggapi hal tersebut, Gigin membalasnya dengan mengatakan bahwa pembicaraan terkait pembangunan jangan hanya berfokus pada kendaraan listrik. Kalau ngomong soal pembangunan jangan cuma fokus ke kendaraan listrik, ujar Gigin dikutip dari akun Twitter pribadi pada Minggu 28 Mei 2023. Ia meminta agar Luhut melihat permasalahan dengan lebih luas, bahwa program kendaraan listrik bukan program yang harus diprioritaskan di negara yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Lihat dengan kacamata lebih luas supaya tahu apa yang harus diprioritaskan di negara yang kemiskinannya masih massal, ujar Gigin. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengomentari pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal program kendaraan listrik yang sedang dijalankan pemerintah. Pernyataan tersebut seolah untuk menyentil bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Anies Baswedan yang beberapa waktu lalu mengkritik program subsidi mobil listrik. Luhut menyinggung perihal sumber energi listrik yang kerap dipermasalahkan lantaran masih dihasilkan dari pembangkit listrik batu bara. Menurutnya, pemerintah sudah mendapatkan komitmen dari negara maju untuk ikut mendanai program pensiun dari pembangkit listrik batu bara dan membangun pembangkit listrik dengan energi ramah lingkungan. Jangan hanya melihat sepotong-sepotong. Sekarang yang ingin kita bangun adalah ekosistem bekerja, sehingga nanti siapapun penerusnya bisa memperbaiki kalau ini masih kurang bagus. Tapi arahnya itu satu, ujar Luhut dikutip dari unggahan video di akun Instagramnya, Jumat 26 Mei 2023.